Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, pada pembahasan kali ini kita akan membahas salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kisah hidup yang begitu panjang hingga beliau memeluk agama Islam. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Yang artinya, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Demikianlah penggalan ayat yang kiranya sesuai dengan kisah yang terjadi pada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Salman Al-Farisi. Pencarian panjang Salman untuk menemukan kebenaran telah melewati perjalanan yang berliku dan panjang, hingga akhirnya dia menemukan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang membuatnya memeluk agama Islam. Salman Al-Farisi kemudian menceritakan kisahnya kepada salah seorang sahabat dan keluarga dekat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah kemudian menceritakan kisah seorang Salman itu kepada para sahabat yang lainnya. Salman adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari bangsa Persia, yaitu dari sebuah desa bernama Jayyun di kota Isfahan. Ayahnya adalah seorang kepala desa. Karena sikap baiknya kepada sang ayah, Salman dipercaya ayahnya untuk mengawasi api yang dia nyalakan. Demikianlah ayah Salman adalah seorang Majusi yang menyembah api. Suatu hari, Salman diutus oleh ayahnya untuk pergi ke tanah miliknya dan memenuhi beberapa tugas yang dia inginkan. Namun dalam perjalanan menuju tempat yang dituju, dia mendengarkan suara orang-orang tengah ibadah di dalam gereja Nasrani. Selama hidupnya, Salman memang dibatasi ayahnya dari dunia luar. Rasa penasaran membuat Salman masuk ke dalam gereja dan melihat apa yang mereka lakukan. Ketika melihat hal tersebut, Salman mengaku bahwa dia menyukai ibadah mereka dan tertarik terhadap agama Nasrani. Salman memang memiliki pemikiran yang terbuka. Kemudian Salman berkata kepada dirinya, "Sungguh, agama ini lebih baik dari agama kami." Salman menganggap agama tersebut adalah keimanan yang benar. Dia lantas bertanya kepada orang-orang di gereja, "Dari mana asal agama tersebut?" Mereka menjawab, "Dari Syam." Negara Syam saat dikenal termasuk 4 negara, yaitu Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Setelah beberapa saat, Salman pun mengingat pesan ayahnya dan kembali ke rumah. Setelah ayahnya mengirim seseorang untuk mencarinya, dia lantas menceritakan apa yang dialaminya dan termasuk ketertarikannya kepada agama Nasrani. Sang ayah lantas menegaskan bahwa tidak ada kebaikan pada agama Nasrani. Sang ayah bersikeras bahwa agama Majusi adalah agama nenek moyangnya yang lebih baik. Namun Salman tetap menegaskan bahwa agama Nasrani itu lebih baik dari Majusi. Karena pendiriannya itu, ayahnya kemudian mengancamnya dan merantai kedua kakinya serta memenjarakannya di rumahnya. Namun hal itu tak lantas menyurutkan langkah Salman untuk melanjutkan pencariannya atas kebenaran. Dia lantas mengirimkan pesan kepada kaum Nasrani dan meminta mereka memberi kabar jika ada pedagang Nasrani datang dari negeri Syam. Dia juga meminta orang Nasrani untuk mengabarinya kapan rombongan dari negeri Syam itu kembali ke negerinya. Setelah rombongan itu bersiap kembali ke negeri Syam, Salman lantas melepaskan rantai dari kakinya dan mengikuti rombongan itu sampai tiba di negeri Syam.
Sesampainya di negeri Syam, dia bertanya dan mencari sosok yang paling alim di antara orang-orang dari agama mereka. Mereka kemudian menunjukkan pada seorang pendeta di dalam gereja. Salman kemudian mendatangi sang pendeta tersebut dan berkata bahwa dia menyukai agama Nasrani dan akan berkhidmah di gereja. Namun, Salman menemukan sesuatu yang buruk dari pendeta itu. Salman bercerita bahwa pendeta itu memerintahkan kaumnya untuk membayar sedekah, namun dia hanya menyimpannya bagi dirinya sendiri dan tidak memberikannya kepada orang-orang miskin. Salman sangat membenci perbuatan sang pendeta, hingga akhirnya pada suatu hari sang pendeta meninggal. Kemudian dia membuka keburukannya kepada kaumnya dan menunjukkan harta simpanan berupa 7 guci emas dan perak yang disembunyikan sang pendeta. Kaumnya lantas enggan menguburkan sang pendeta dan mencaci makinya. Namun sebelum sang pendeta meninggal, Salman sempat bertanya dan meminta wasiat siapa yang akan diikutinya setelah pendeta itu tiada. Sang pendeta kemudian menunjuk kepada seorang laki-laki di Musil, kota besar di barat laut Irak. Tak lama kemudian Salman pun mendatanginya dan tinggal bersama dengan orang yang berpegang pada ajaran Nasrani seperti pendeta sebelumnya. Ketika ajal mendatangi laki-laki itu, Salman kemudian meminta kepadanya wasiat untuk mengikuti orang lain yang berada di atas agama yang sama. Laki-laki itu kemudian menunjuk pada seorang laki-laki di Nasibin, sebuah kota di tengah perjalanan antara Musil dan Syam, bernama Fulan bin Fulan. Namun, hal serupa kembali terjadi. Sosok yang diikuti juga meninggal setelah Salman mengikutinya beberapa waktu. Wasiat yang sama lantas diminta Salman kepadanya sebelum ajal menghampiri. Laki-laki itu mewasiatkan kepada Salman untuk bergabung dengan seseorang di Amuriyah, sebuah kota yang merupakan bagian dari wilayah timur Kekaisaran Romawi. Setelah mendatangi orang yang dimaksud, Salman kemudian bekerja dan mendapatkan beberapa ekor sapi dan seekor kambing. Ajal mendekati laki-laki Amuriyah tersebut. Salman pun mengulang permintaannya, namun kali ini jawabannya berbeda. Laki-laki itu berkata, "Wahai anakku, saya tidak mengenal seorang pun yang berpegang pada perkara agama yang sama dengan kita. Namun, seorang nabi akan datang pada masa kehidupanmu, dan nabi ini berada pada agama yang sama dengan agama Ibrahim." Seperti yang terkandung dalam surat Al-Baqarah ayat 132, bahwa Nabi Ibrahim mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya untuk tidak mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Nabi Ibrahim menikahi Sarah dan Hajar. Keturunannya dari perkawinannya dengan Sarah adalah Ishak, Yakub, Daud, Sulaiman, Musa, dan Isa alaihissalam. Sedangkan keturunannya dari perkawinannya dengan Hajar adalah Ismail dan Nabi Muhammad. Ismail dibesarkan di Makkah, Arab Saudi, dan Nabi Muhammad adalah keturunannya. Kemudian laki-laki itu menggambarkan Nabi Muhammad SAW. Dia akan diutus dengan agama yang sama dengan agama Nabi Ibrahim. Dia akan datang di negeri Arab dan akan hijrah ke wilayah antara dua wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam, seolah telah terbakar oleh api. Ada pohon-pohon kurma tersebar di tengah-tengah kedua tanah ini. Dia dapat dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Dia akan menerima dan makan dari makanan yang diberikan sebagai hadiah, tetapi tidak akan makan dari sedekah. Stempel kenabian akan berada di antara pundaknya. Jika engkau dapat pindah ke negeri itu, maka lakukanlah. Pada suatu hari, ada segerombolan pedagang dari Bani Kalb melewatinya. Salman lantas meminta mereka untuk membawanya ke negeri Arab, dan sebagai gantinya, dia akan memberikan sapi-sapi dan kambing yang dimilikinya. Namun ketika mereka mendekati Wadi Al-Qura, dekat dengan Madinah, mereka menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi. Suatu hari, sepupu majikan Salman dari suku Yahudi Bani Quraidah di Madinah datang berkunjung dan membeli Salman.
Dia lantas membawa Salman ke Madinah hingga suatu hari Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian Salman berkata, "Suatu hari saya sedang berada di atas pohon kurma, melakukan beberapa pekerjaan untuk majikanku. Saudara sepupunya datang kepadanya dan berdiri di hadapannya ketika majikan Salman sedang duduk dan berkata, 'Celaka Bani Kilah, orang-orang dari suku Kilah. Mereka berkumpul di Kuba, dan seorang laki-laki yang datang hari ini dari Makkah mengatakan dirinya sebagai seorang nabi.'" Kemudian Salman melanjutkan perkataannya, "Saya bergetar hebat ketika mendengarnya, hingga saya khawatir saya akan jatuh menimpa majikanku dari pohon kurma. Kemudian saya turun dan berkata, 'Apa yang engkau katakan, wahai majikanku?' Namun majikanku menjadi marah dan memukulku dengan pukulan yang kuat seraya berkata, 'Apa urusanmu mengenai ini?' Dan pada malam harinya Salman pun pergi menemui Rasulullah SAW ketika berada di Kuba. Saat bertemu, Salman memberikan apa yang dia simpan sebagai sedekah. Salman pun menawarkannya kepada Nabi Muhammad. Rasulullah berkata kepada para sahabatnya untuk memakannya. Namun, beliau sendiri tidak memakannya. Saat itulah Salman merasa yakin bahwa Rasulullah adalah sosok Nabi yang dimaksud. Salman kemudian mendatangi Nabi Muhammad kembali dan membawa hadiah untuknya di Madinah. Dia mengatakan kepada Nabi bahwa dirinya tidak melihat Nabi memakan makanan dari sedekah. Karena itu, dia meminta Nabi memakan hadiah darinya. Nabi lantas memakannya. Saat itulah Salman melihat ada dua tanda kenabian pada diri Rasulullah SAW. Dan pada pertemuan ketiga, Salman datang ke Baqi'ul Gharqad atau tempat pemakaman para sahabat Nabi, yang mana saat itu Nabi tengah menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya. Saat itu Salman menyapanya dengan sapaan Islam, "Assalamualaikum," dan kemudian berputar ke belakangnya untuk melihat stempel kenabian yang digambarkan kepadanya. Ketika Nabi melihatnya, beliau mengetahui bahwa dia tengah berusaha membuktikan sesuatu yang digambarkan kepadanya. Beliau kemudian melepaskan kain dari punggungnya dan membiarkan dia melihat hal tersebut. Kemudian Salman berkata, "Saya mengenalinya. Saya membungkuk dan menciumnya dan menangis di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkanku untuk berbalik dan berbicara kepadanya. Saya kemudian menceritakan kisahku. Beliau sangat menyukainya sehingga memintaku menceritakan seluruh kisahku kepada para sahabatnya." Namun saat itu, Salman masih menjadi budak dari majikannya. Karena hal tersebut, dia tidak mengikuti dua peperangan menghadapi kaum kafir Arab. Namun, Nabi Muhammad memintanya untuk membuat perjanjian dengan tuannya untuk membebaskannya dari status budak. Salman lantas mendapatkan persetujuan dengan tuannya, yang mana dia akan membayar majikannya 40 uqiyah emas dan berhasil menanam 300 pohon kurma yang baru. Nabi Muhammad SAW saat itu meminta para sahabat untuk membantu Salman mengumpulkan jumlah pohon kurma yang diminta. Nabi kemudian memerintahkan Salman untuk menggali lubang yang cukup untuk menanam bibit. Rasulullah SAW kemudian menanam satu demi satu bibit dengan tangannya sendiri. Salman lantas memberikan pohon-pohon itu kepada majikannya. Di sisi lain, Nabi Muhammad juga memberi Salman emas sebesar telur ayam dan memintanya untuk memberikan emas sebesar 40 uqiyah itu kepada majikannya sebagai penembus utang. Salman pun akhirnya dibebaskan, dan sejak saat itu Salman menjadi sahabat dekat Rasulullah SAW. Inilah kisah perjuangan sahabat Nabi Salman Al-Farisi dalam memeluk agama Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.